Oke, kita akan kembali membahas mata pelajaran matematika wajib. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar satu aplikasi barisan dan deret, yaitu pada bunga bank, di mana kita sudah belajar bunga tunggal dan bunga majemuk. Khusus untuk bunga tunggal ada rumus bunga seperti ini, lalu ada rumus tabungan akhir seperti ini. Untuk bunga majemuk hanya ada satu rumus seperti ini. Nah, kita akan lanjut membahas soal bunga majemuk yang belum kita. Nah, ini adalah soalnya. Tiara menabung di bank dengan bunga majemuk 20% per tahun sebesar 400.000 dengan periode pembungaan selama 6 bulan. Besar tabungan setelah 1 tahun adalah. Nah, jadi kita akan menggunakan rumus bunga majemuk karena di sini tertulis di soal ini adalah soal bunga majemuk ya. Lalu kita perhatikan apa saja yang diketahui. Yang pertama ada I atau persentase bunganya, yaitu 20% per tahun. Yang kedua adalah modal awalnya, yaitu 400.000, dan yang berikutnya adalah N atau periode menabungnya, periode pembungaannya, yaitu selama 6 bulan. Nah, perhatikan khusus untuk soal seperti ini, ada yang istimewa atau ada yang berbeda atau ada satu hal penting yang harus kita perhatikan, yaitu kalimat periode pembungaan selama 6 bulan. Kalau di soal-soal sebelumnya kita sudah belajar kalau pembungaan, misalkan nih pembungaannya per tahun berarti selama 1 tahun. Kalau per bulan berarti setiap bulannya. Tapi kalau periode pembungaan selama 6 bulan, artinya tabungannya si Tiara ini berbunga hanya setiap 6 bulan saja. Kalau kemarin kita belajar seseorang menabung di bank dengan bunga misalkan nih 10% per tahun, berarti setiap tahunnya 10%. Tetapi kalau ada kalimat periode pembungaan selama 6 bulan, itu berarti tabungannya berbunga hanya 6 bulan sekali. Nah, sekarang kita perhatikan, kalau I-nya sama dengan 20% per tahun, dalam 1 tahun itu kan ada 12 bulan kan? Terus N-nya 6 bulan nih. Periode pembungaannya atau tabungannya berbunga selama 6 bulan sekali. Berarti di dalam 1 tahun hanya ada 2 kali pembungaan. Kenapa? Karena periode pembungaannya selama 6 bulan, artinya 6 bulan sekali kan? Di dalam 1 tahun ada 12 bulan. Nah, kalau periode pembungaannya selama 6 bulan, berarti 1 tahun itu hanya ada 2 kali pembungaan, yaitu 6 bulan pertama dan 6 bulan kedua. Nah, sehingga kita dapat perhatikan khusus untuk I 20% per tahun. Nah, karena di dalam 1 tahun ada 2 kali pembungaan. Kenapa 2 kali pembungaan? Karena kita kembali lagi melihat N-nya. Periode pembungaannya itu kan selama 6 bulan. Berarti 1 tahun ada 2 kali pembungaan. Karena 1 tahun ada 2 kali pembungaan, jadi I ini, si interestnya, kita bisa tulis menjadi 20% per 2. Oke, sekali lagi dari mana per 2-nya? Karena dalam 1 tahun ada 2 kali pembungaan. Dari mana 2 kali pembungaannya? Karena periode pembungaannya selama 6 bulan. Artinya berbunga hanya setiap 6 bulan sekali. Di dalam 1 tahun ada 12 bulan, sehingga dalam 1 tahun itu ada 2 kali pembungaan, yaitu 6 bulan pertama dan 6 bulan kedua. Nah, I-nya kita bisa tulis seperti ini, 20% per 2, hasilnya adalah 10%. Jadi yang akan masuk ke dalam rumus yang ini, untuk I-nya adalah 10%. Sekarang apalagi yang ditanya? Perhatikan apa yang ditanya. Besar tabungan selama 1 tahun. Nah, ini ya.
besar tabungan selama 1 tahun. Nah, berarti yang ditanya tuh MN-nya, tapi kita belum tahu nih MN-nya berapa nih. Nah, sekarang mengacu dari apa yang ditanyakan, kita bisa menentukan N yang akan kita masukkan ke dalam rumus. N yang ini nih. Ini berdasarkan apa yang ditanyakan. Perhatikan, yang ditanyakan adalah besar tabungan dalam 1 tahun. 1 tahun ada 12 bulan, periode pembungaannya selama 6 bulan. Berarti besar tabungan di dalam 1 tahun, 1 tahun yang ditanyakan ini, ada 2 kali pembungaan. Sehingga N yang akan masuk ke dalam rumus adalah N sama dengan 2. Oke, jadi yang akan masuk ke dalam rumus I-nya adalah 10%, N-nya adalah 2. Langkah selanjutnya kita masuk ke dalam tahap pengerjaannya. Kita akan menggunakan rumus bunga majemuk yang ini, tinggal kita masukkan nilainya. Modal awalnya atau M0-nya adalah 400.000, dikali 1 plus I. I tadi yang kita akan pakai di rumus adalah 10%, dalam kurung pangkat N. Perhatikan N yang akan masuk ke dalam rumus adalah N sama dengan 2. Sehingga sesungguhnya yang ditanyakan adalah M2. Jadi di sini dipangkatkan 2 ya. Kalau kita jabarkan, si 10% ini adalah 10/100. Lalu kita buat si 10% ini, si 10/100 ini di dalam bilangan desimal. Jadi 10 dibagi 100 itu adalah 0,1. Langkah selanjutnya kita operasikan yang di dalam kurung dulu nih, yang 1 ditambah 0,1. Berarti tersisa selanjutnya 400 dikali 1 tambah 0,1 itu adalah hasilnya 1,1. 1,1 dikuadratkan. Langkah selanjutnya kita kuadratkan nih si 1,1. Hasilnya adalah 400 dikali 1,1 kuadrat itu hasilnya adalah 1,21. Nah, langkah selanjutnya kita tinggal kalikan nih 400.000 dikali 1,21. Hasilnya adalah 484.000. Sehingga kita bisa mengambil kesimpulan. Jadi, besar tabungan Tiara setelah 1 tahun, di mana 1 tahun itu ada 2 kali pembungaan, adalah 484.000. Nah, untuk kasus soal seperti ini, yang harus kita perhatikan adalah kalau di dalam soal itu ada kalimat periode pembungaan. Bisa saja selama 4 bulan, kalau selama 4 bulan berarti setiap 4 bulan. Terus bisa selama 2 bulan, selama 1 bulan, selama 4 bulan, 5 bulan, dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang kedua ya. Nah, ini contoh soal yang kedua. Pinky menabung di bank dengan bunga majemuk sebesar 15% per tahunnya, sebesar 300.000 rupiah dengan periode pembungaan selama 4 bulan. Besar tabungan setelah 8 bulan adalah, oke, kita lihat apa yang diketahui pertama-tama dulu. Yang pertama, I-nya atau persentase bunganya, 15% per tahun. Modal awalnya berapa? 300.000. Lalu M-nya atau periode pembungaannya adalah 4 bulan. Nah, kita akan menggunakan rumus bunga majemuk ya di sini ya. Selanjutnya, kita perhatikan ternyata di sini tuh ada kalimat periode pembungaan selama 4 bulan. Nah, berarti tabungannya si Pinky ini berbunga sebesar 15% setiap 4 bulan di dalam 1 tahun itu. Nah, perhatikan, di dalam 1 tahun itu kan ada 12 bulan nih. Berarti, sebenarnya 4 bulan periode pembungaan itu di dalam 1 tahun ada 3 kali pembungaan. Oke, sekali lagi. Di dalam 1 tahun, kita melihat dari I-nya ini kan per tahun kan. Di dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. Lalu kalau periode pembungaannya 4 bulan, artinya tabungannya si Pinky berbunga setiap 4 bulan, berarti di dalam 1 tahun itu ada 3 kali pembungaan.
yaitu 4 bulan pertama, 4 bulan kedua, dan 4 bulan ketiga. Karena di dalam 1 tahun ada 12 bulan dan periode pembungaannya selama 4 bulan. Nah, langkah selanjutnya adalah kira-kira bagaimana I-nya? Kita lihat kembali. Di dalam 1 tahun ada 3 kali pembungaan. Berarti I-nya adalah 15% per 3. Dari mana 3 ini? 3-nya dari sini. 3 kali pembungaan dalam 1 tahun. Dari mana 3 kali pembungaan dalam 1 tahun? Dari sini. Karena periode pembungaan selama 4 bulan. 1 tahun itu ada 12 bulan. Periode pembungaan selama 4 bulan. Itu artinya tabungan si Pinky akan berbunga setiap 4 bulan sekali. Nah, kalau setiap 4 bulan sekali berarti dalam 12 bulan 3 kali dong. Makanya ada 3 kali pembungaan. Sehingga I-nya itu adalah 15% per 3. 15 dibagi 3 itu 5. Sehingga I yang akan masuk ke rumus adalah 5%. Oke. Dari kasus-kasus seperti ini yang ada kalimat atau narasi periode pembungaan selama sekian bulan, yang harus kita lakukan adalah pertama, kita lihat I-nya. Kalau per tahun, kita lihat I-nya. Kalau per tahun, kita lihat N-nya. Kalau N-nya per bulan berarti kita hitung nih, kira-kira N ini periode pembungaannya selama berapa bulan tuh? Kira-kira berapa kali dalam 1 tahun? Setelah tentukan berapa kali dalam 1 tahun, baru kita menentukan I yang akan masuk ke rumus. Yaitu persentase bunganya dibagi dengan berapa kali pembungaan. Nah, karena di sini ada 3 kali, berarti 15% per 3, hasilnya ada 5%. Sekarang kita lihat apa yang ditanyakan. Yang ditanyakan adalah besar tabungan selama 8 bulan kan. Nah, dari apa yang ditanyakan, kita akan menentukan N yang akan masuk ke dalam rumus. Jadi, N yang ini, yang 4 bulan, bukan ini yang akan kita masukkan ke dalam rumus. Tapi, berpacu pada apa yang ditanyakan. Ditanyakan itu kan besar tabungan setelah 8 bulan. Kita lihat, N-nya kan 4 bulan nih. Selama 4 bulan, artinya 4 bulan sekali. Kalau 8 bulan, berarti hanya ada 2 kali pembungaan. Kan pertanyaannya besar tabungan setelah 8 bulan nih. Berarti kalau periode pembungaannya 4 bulan, berarti sebenarnya selama 8 bulan itu hanya ada 2 kali pembungaan. Sehingga N yang akan masuk ke dalam rumus adalah N sama dengan 2. Oke, perhatikan. I yang masuk ke dalam rumus adalah 5%. N yang masuk ke dalam rumus adalah 2. Kita sekarang lanjut masukkan rumus saja. Tinggal masuk pada penyelesaiannya. Rumus bunga majemuk seperti ini. Dan sebenarnya kan kita sudah dapat nih N-nya sama dengan 2 kan. Sebenarnya yang ditanyakan tuh M2. Jadi kita di sini langsung masukkan M2 sama dengan 300.000 dikali 1 tambah 5%. Ingat, I yang masuk ke rumus itu adalah I yang ini. Yang kita sudah operasikan berdasarkan periode pembungaannya. Lalu si 5% ini kita tulis di dalam bentuk 5/100. Kita bagi. 5 dibagi 100 itu berapa? Hasilnya adalah 0,05. Langkah selanjutnya kita masih operasikan yang di dalam kurung ya. 1 ditambah 0,05 hasilnya adalah 1,05. Masih kita lanjut operasikan yang di dalam kurung. 1,05 dikuadratkan berapa hasilnya? Hasilnya adalah 1,1025. Sehingga kita kalikan nih. Hasil kuadrat 1,1025 dikali 300.000. Hasilnya adalah Rp330.750. Dan berarti kita bisa mengambil kesimpulan besar tabungan Pinky selama 8 bulan berdasarkan pertanyaan yang disoal. Di mana 8 bulan itu ada 2 kali pembungaan. Dari mana 2 kali pembungaannya? Karena periode pembungaannya adalah selama 4 bulan. 4 bulan sekali. Kalau 8 bulan berarti ada 2 kali saja pembungaannya.
atau 2 kali berbunga tabungannya. Berarti besar tabungan Pinky setelah 8 bulan, yaitu 2 kali pembungaan adalah 330.750 rupiah. Oke, jadi seperti itu saja. Jadi untuk kasus-kasus seperti ini, periode pembungaan yang harus kita lihat adalah I dan N. I dan N-nya. I-nya harus mengikuti N harus menyesuaikan dengan I. Untuk I yang masuk, N yang masuk ke rumus adalah N berdasarkan apa yang ditanya. Sekian untuk